Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar. Di video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang teorema Pitagoras. Untuk kompetensi dasar, yang pertama, menjelaskan dan membuktikan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Terus, untuk indikator pencapaian kompetensi atau IPK, yang pertama, menyebutkan bunyi teorema Pitagoras, membuktikan teorema Pitagoras, menentukan panjang salah satu segitiga, siku-siku menggunakan teorema Pitagoras. Yang keempat, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan teorema Pitagoras. Dan untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, siswa dapat menyebutkan bunyi teorema Pitagoras, siswa dapat membuktikan teorema Pitagoras, siswa dapat menentukan panjang salah satu segitiga siku-siku menggunakan teorema Pitagoras. Dan siswa dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan teorema Pitagoras. Dan penemu teorema Pitagoras ini yaitu Bapak Pitagoras. Beliau ilmuwan matematika yang dari Yunani, dan beliau juga dikenal dengan Bapak Bilangan. Untuk penerapan dari materi ini dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, untuk menentukan panjang sisi miring dan atap rumah gobel. Ini bermanfaat bagi tukang bangunan atau arsitek yang ingin membangun. Dan ini gambarnya rumah gobel. Atapnya itu kan berbentuk segitiga. Terus untuk menentukan kemiringan, tangga lurus atau linier. Nah, untuk membangun tangga juga menggunakan teorema Pitagoras. Terus menentukan keseimbangan pembangunan jembatan kabel penahan. Teorema Pitagoras ini juga diterapkan dalam pembangunan jembatan penahan. Selanjutnya, untuk persepsi atau materi yang berkaitan dengan teorema Pitagoras, yang pertama ada luas persegi, luas segitiga, kuadrat bilangan, dan akar bilangan. Kita akan mengingat materi-materi tersebut. Untuk luas persegi, itu biasa dituliskan dengan S kecil kuadrat atau sisi kali sisi. Dan untuk luas segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Untuk kuadrat bilangan dan akar bilangan itu bilangan yang berpangkat 2. Itu namanya kuadrat bilangan. Nah, apa sih definisi teorema? Definisi teorema itu aturan dalam matematika. Nah, kalau teorema Pitagoras itu suatu aturan matematika yang dapat digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Bunyi dari teorema tersebut itu teorema tersebut berlaku pada segitiga siku-siku yang dimana berlaku bahwa kuadrat sisi miring atau hipotenusa itu sama dengan jumlah kuadrat dari kedua sisi yang lainnya. Jadi, teorema Pitagoras ini berlaku pada segitiga siku-siku saja. Misal di sini Ibu mempunyai segitiga ABC, ACB atau CBA. Nah, siku-sikunya itu di
sudut C. Nah, nama sisi di depan sudut C itu namanya sisi C. Nama sisi sudut di depan B itu namanya sisi B. Nama sisi sudut di depan A itu namanya sisi A. Nah, ini berlaku teorema yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Atau kuadratnya bisa dipindah ruaskan menjadi C sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Dari persamaan yang pertama tadi, kita bisa mencari persamaan-persamaan yang lainnya. Terus, untuk membuktikan teorema Pitagoras, di sini Ibu menggunakan pendekatan luas persegi. Akan tetapi, banyak sekali pembuktian teorema Pitagoras di YouTube. Silahkan kalian bisa lihat, atau nanti Ibu akan kirimkan linknya. Nah, di sini Ibu mempunyai segitiga siku-siku, tinggal Ibu tempelkan persegi-persegi tersebut menempel pada sisi-sisi segitiga siku-siku. Nah, di situ kan ada persegi yang berwarna abu-abu, oranye, dan kuning. Persegi yang berwarna abu-abu itu luasnya itu kan B kuadrat karena sisinya sisi B. Terus untuk persegi yang oranye itu kan luasnya A kuadrat karena sisinya itu adalah A. Dan yang persegi warna kuning itu luasnya C kuadrat karena sisinya C. Pembuktian ini kita bisa menggunakan kertas origami. Jadi ada kita buat 3 persegi. Nah, persegi yang abu-abu ini sama yang oranye jika ditempelkan ke persegi yang kuning itu akan menutupi semua persegi yang kuning itu. Jadi kayak gitu. Untuk lebih jelasnya nanti kita bisa lihat di video di YouTube, atau kita bisa mencari pembuktian teorema Pitagoras yang lain. Nah, di sini untuk contoh soal teorema Pitagoras, yang pertama itu tentukan panjang sisi dari segitiga di bawah ini. Itu diketahui panjang sisi B itu 4 cm, panjang sisi A itu sama dengan 3, dan berapa panjang sisi C? Nah, di sini kita menggunakan teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras itu kan sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat di kedua sisinya. Atau bisa dituliskan dengan ini. Ini C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Kuadratnya dipindah ruaskan menjadi akar. Dan C sama dengan akar dari A-nya disubstitusikan ke persamaan ini, hasilnya akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. 3 kuadrat itu 9, 4 kuadrat itu 16. Jadi penjumlahan dari akar 9 plus 16 itu akar 25. Berapa akar 25? Akar 25 itu 5. Atau 5 pangkat 2 itu hasilnya 25. Kayak gitu. Ini contoh soal teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada sebuah kapal berlayar sejauh 100 km ke arah barat. Kemudian berbelok ke arah selatan sejauh 75 km. Jarak terpendek kapal tersebut dari titik keberangkatan adalah, ini bisa menggunakan teorema Pitagoras juga ya. Jadi langkah pertama kita gambar. Itu kapal berlayar sejauh 100 km ke arah barat. Arah barat. Jadi ini panahnya. Ini titik keberangkatannya ke arah barat 100 km berhenti di sini. Terus belok ke selatan
sejauh 70 km. Nah, jarak terpendeknya ini kita gunakan teorema Pythagoras. Karena di sini bentuknya segitiga siku-siku, maka jaraknya sama dengan sisi miring atau jarak akar dari 100 kuadrat plus 75 kuadrat sama dengan akar dari 100.000 plus 5.625. Hasilnya akar dari 15.625. Akar dari ini yaitu 125. Jadi jarak terpendek kapal tersebut adalah 125 km karena di sini satuannya kilometer semua. Jika nanti satuannya berbeda, kita rubah ke salah satu persamaan agar persamaan tersebut menjadi sama. Nah, udah selesai ya. Jadi, nanti kalau kalian masih bingung atau ingin ditanyakan, kita bisa diskusi lewat WhatsApp group dan nanti Ibu akan share lembar kerja siswanya di situ. Silahkan kalian membuat kelompok. Nanti kalian diskusi dengan kelompok kalian. Dan nanti Ibu bimbing juga. Sekian penjelasan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.